Halo para pecinta film serial India Mahabharata, khususnya bagi Anda penonton setia channel Hansa Munarawal. Kali ini Mimin akan menyajikan video episode lanjutan film serial Mahabharata dengan judul Balarama Berjanji Tidak Akan Mendukung Pandawa. Sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas support dan kesetiaannya di channel ini, sehingga Mimin bisa terus berkarya sampai detik ini, untuk selalu menghibur Anda semua, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang baru berkunjung di channel ini, silahkan tekan tombol like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan kelanjutan dari setiap episode yang akan kami sajikan. Terima kasih dan selamat menonton. Pandawa kemudian segera akan menyerang Hastinapura, karena mereka ingin balas dendam telah diperlakukan dengan tidak adil. Namun, di benteng Hastinapura telah dijaga oleh Bhisma yang tak lain adalah kakek mereka sendiri. Bhisma sudah berjanji melindungi Hastinapura apapun yang terjadi. Arjuna tak berani menyerang Bhisma karena mereka menghormati kakeknya. Pandawa kemudian malah menyentuh kaki Bhisma dan memberi hormat. Mereka pun tidak jadi berperang hari ini. Bhisma bilang bahwa ia akan membela Hastina tapi doanya hanya untuk Pandawa. Bhisma kemudian menyarankan Pandawa kembali dan menjalin sekutu dengan kerajaan lain. Jika peperangan terjadi esok, Bhisma berjanji ia pun tak akan menghalangi Pandawa lagi. Setelah ini, baik Kurawa maupun Pandawa akan mencari sekutu untuk melakukan perang besar di medan Kurusetra. Bhisma lalu kembali ke Hastina dan berkata peperangan besar akan segera tiba. Mulanya para Kurawa tenang karena tahu Bhisma tak bisa mati. Namun Bhisma bilang bahwa ia bisa mati karena takdir dari Putri Amba yang kini menjelma menjadi kakak Drupadi bernama Srikandi. Srikandi sudah ditakdirkan untuk menjadi sumber kematian bagi Bhisma. Setelah itu Sengkuni berbicara kepada Duryudana. Sengkuni mengusulkan agar Duryudana menjalin sekutu dengan Dwaraka. Karena Dwarakalah yang dihormati Pandawa. Jadi jika Dwaraka berpihak pada kita, maka semangat Pandawa akan berkurang. Duryudana kemudian dengan berat menerima masukan Sengkuni. Mereka pun berangkat ke Dwaraka. Saat tiba di Dwaraka, Duryudana melihat ketangkasan ilmu perang Abhimanyu, anak dari Arjuna yang dibesarkan di Dwaraka. Abhimanyu meski dalam usia remaja sudah berhasil memasuki strategi cakra dalam peperangan. Abhimanyu lalu mendatangi Duryudana yang sedang bicara dengan Balarama. Dengan tegas dia berkata, bahwa dia siap melawan Duryudana di medan perang. Setelah itu Balarama mengajak Duryudana untuk berlatih gada. Dia rindu bertarung gada dengan Duryudana. Duryudana adalah murid Balarama. Barulah setelah latihan adu gada, maka Duryudana dipersilahkan mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke Dwaraka. Sisi lain, Arjuna juga datang ke Dwaraka. Dan dia langsung datang ke tempat latihan Abhimanyu. Saat itu, ada 5 orang pemuda yang sedang latihan memanah, dan salah satunya adalah Abhimanyu. Mereka pun diam ketika Arjuna datang. Arjuna sendiri tidak tahu yang mana Abhimanyu anaknya, karena dia belum pernah melihat Abhimanyu. Arjuna lalu mengetes, dengan melemparkan anak panah kepada 5 pemuda itu. Hanya Abhimanyu yang berhasil menangkapnya, sedangkan yang lain tidak. Maka Arjuna langsung yakin bahwa anak yang di depannya itu adalah Abhimanyu. Arjuna lalu memeluk anaknya.
Di medan latihan gada, Balarama menghajar Duryudana. Duryudana sendiri kemudian menangis minta ampun pada gurunya dengan menyembah kaki Balarama. Hal itu membuat Balarama menjadi iba. Pada akhirnya Balarama menyudahi pertarungan dengan Duryudana. Duryudana pun merengek meminta ampun. Namun ini adalah taktik Duryudana yang sudah belajar dari Sengkuni. Sehingga kemudian karena kata-kata manis Duryudana, Balarama pun bersumpah untuk tidak akan mendukung Pandawa dalam perang nanti. Hasil dari permainan dadu tidak bisa dijadikan alasan untuk perang. Oleh karena itu, aku berjanji pada kalian hari ini, bahwa aku dan Krishna, ataupun prajurit Yadawa lainnya, tidak akan mengangkat senjata untuk mendukung Pandawa. Mendengar sumpah itu, Sengkuni pun cekikikan senang. Arjuna kemudian datang dan meminta keadilan kepada Balarama. Namun Balarama tetap bersikukuh pada pendiriannya, ia pun bilang bahwa keputusannya bukanlah karena rengekan dari Duryudana. Dia bisa keluar dari permainan. Tapi Pangeran Yudhistira tidak melakukannya. Sebab caranya yang selalu dianggap benar telah membuatnya sombong. Keputusan Balarama itu karena tindakan Yudhistira sendiri. Bagi Balarama, saat itu Yudhistira harus berhenti bermain dan tidak mempertaruhkan istrinya. Namun karena harga diri dan kesombongan akan kebenaran, Yudhistira malah tetap bermain dadu. Itu adalah kesalahan Yudhistira sendiri. Arjuna pun meminta Krishna agar membujuk Balarama mengubah keputusannya, namun Krishna bilang bahwa ia tidak bisa melakukannya. Setelah itu Krishna pergi menemui Balarama.